Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah. Ya, kalau kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah, diantaranya adalah bidang kedokteran. Kemudian minggu yang lalu Bu Desi sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk menulis salah satu dari ilmuwan dinasti Abbasiyah di bidang filsafat. Hari ini kita akan membahas ilmuwan dinasti Abbasiyah, yaitu nanti kita akan membahas tentang ilmuwan bidang filsafat, kimia, dan astronomi. Ya, anak-anak, untuk ilmuwan dinasti Abbasiyah di bidang filsafat Islam nanti ada beberapa seperti yang kalian tulis kemarin. Itu ada beberapa ilmuwan diantaranya adalah Al-Kindi, kemudian ada Al-Ghazali, dan ada Ibnu Maskaweh. Itu diantara ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah di bidang filsafat. Kita bahas satu persatu anak-anak. Jadi yang pertama adalah Al-Kindi. Siapa Al-Kindi itu? Anak-anak bisa dilihat itu bahwa Al-Kindi itu adalah salah satu dari ilmuwan Muslim di bidang filsafat. Beliau merupakan asli keturunan Arab, berasal dari Kindah, dan kita biasa disebut Al-Kindi itu sebagai bapak filosof Arab karena beliaulah yang pertama kali membahas tentang filsafat agama dan yang filsafat Islam. Jadi masih menjadi murid dari Aristoteles, seorang filosof dunia yang sangat terkenal. Itu Al-Kindi. Ya, anak-anak bisa lihat itu dari sedikit sketsa dari ilmuwan Al-Kindi. Oke. Kemudian Al-Kindi juga sering dinamakan di situ dia sebagai Father of Arab Philosophy atau bapak dari filosof Arab. Kemudian untuk karya-karya Al-Kindi, memang untuk karya Al-Kindi ini sangat banyak sebenarnya anak-anak, akan tetapi karena jumlahnya sangat banyak dan banyak yang hilang, maka banyak dari karya-karya Al-Kindi itu yang tidak terbukukan dan juga tidak tersimpan. Mungkin hanya ada salah satu yang masih sering dipelajari, itu ada namanya di situ dalam dalam segen itu dilihat bahwa salah satu karya Al-Kindi itu adalah Risalah fi Maqdal al-Mantiq fi Istifa al-Qalbi. Itu menjadi karya dari Al-Kindi, bapak filosof Arab pertama yang terkenal. Yang kedua, setelah Al-Kindi kita akan mengenal filosof Muslim yang kedua dengan nama Imam Al-Ghazali. Itu Imam Al-Ghazali ini beliau dilahirkan di Tus, di situ bisa dilihat di situ. Kemudian yang paling penting dari Imam Ghazali, selain beliau itu berkecimpung dalam bidang filsafat, Al-Ghazali juga ahli dalam bidang tasawuf, dan beliau sering dikenal dengan julukan Hujatul Islam. Kemudian dari karya-karya Al-Ghazali nanti kita akan bagi dua. Karya Al-Ghazali itu yang pertama ini dalam bidang filsafat, kita akan mengenal ada yang namanya buku yang bernama Tahafut al-Falasifah atau kesalahan dari para filosof. Ini membahas tentang filsafat Islam. Nah, setelah beliau itu membahas tentang beberapa filsafat Islam, pembahasan tentang filsafat Islam, beliau akhirnya berganti mempelajari tentang ilmu tasawuf, dan karya beliau yang menjadikan beliau menjadi sangat terkenal itu adalah kitab yang kita kenal dengan nama Ihya Ulumuddin, dan bisa dikatakan kitab ini menjadi salah satu kitab Imam Ghazali yang paling terkenal. Ya. Oke, anak-anak, selanjutnya yang ketiga, setelah Imam Ghazali berikutnya adalah ada yang namanya Ibnu Maskaweh. Ya, beliau adalah guru ketiga dari Al-Farabi. Di situ beliau dikenal sebagai seorang filosof yang dikenal sebagai filosof di bidang filsafat akhlak. Jadi yang membahas tentang filsafat akhlak itu dikuasai oleh Ibnu Maskaweh. Nah, ini gambar dari sketsa dari Ibnu Maskaweh tentang filsafat akhlak. Nah, untuk karya Ibnu Maskaweh, anak-anak bisa lihat itu Tahdhibul wa Thariqul A'raq. Ini bukunya dari Ibnu Maskaweh. Anak bisa lihat itu sekilas dari depannya. Ya, itu menjadi beberapa di antara ilmuwan dinasti Abbasiyah di bidang filsafat. Oke, selanjutnya anak-anak, setelah bidang filsafat masih ada dua,
yaitu di bidang kimia yang menjadi termasuk salah satu ilmu yang juga berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, untuk ilmuwan di bidang kimia ini, dinasti Abbasiyah mempunyai beberapa ilmuwan. Hanya kita akan membahas satu dari ilmuwan di bidang kimia, yaitu yang kita kenal dengan nama Jabir bin Hayyan, atau nanti kita kenal beliau itu dengan nama Geber. Jabir bin Hayyan, ya, Geber itu nama baratnya, ya, mempunyai panggilan itu seperti itu. Kemudian kontribusinya dalam bidang kimia memang sangat besar. Beliau yang mengembangkan beberapa eksperimen penelitian kimia dan sebagainya. Jadi luar biasa. Ini adalah Jabir bin Hayyan, seorang ilmuwan muslim yang berkecimpung dalam bidang kimia. Ini Jabir bin Hayyan. Ya. Berikutnya anak-anak, setelah bidang kimia yang tidak kalah menarik dan tidak kalah terkenalnya ilmuwan muslim di bidang dinasti Abbasiyah itu adalah di bidang astronomi dan juga matematika. Astronomi dan juga matematika nanti kita akan mengenal, yaitu bidang astronomi itu apa. Anak-anak boleh mengetahui, yaitu ilmu astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang angkasa, ya kan, bulan, bintang dan sebagainya, benda-benda langit. Itu nanti kita kenal dengan nama ilmu astronomi. Kemudian ilmuwan apa atau ilmuwan mana yang sangat terkenal dari ilmu astronomi ini? Nah, juga matematika. Anak-anak kita akan mengenal di sini dengan nama adalah Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan yang lebih banyak dikenal walaupun dia dalam bidang astronomi juga, tapi dalam bidang matematika. Ya, di antara Al-Khwarizmi ini kita akan mengenal beliau. Ya, jadi Al-Khwarizmi ini dikenal sebagai salah satu ilmuwan yang beliau itu menemukan angka 0. Ya, yang menemukan angka 0. Jadi kalau anak-anak pengen tahu siapakah yang menemukan angka 0, dialah Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan muslim yang berasal dari Persia. Beliau ahli di bidang matematika, bidang astronomi, geografi dan sebagainya. Karya-karyanya banyak sekali diakui oleh dunia. Dan salah satunya yang paling terkenal dan sampai sekarang banyak dipelajari oleh manusia saat ini, oleh ilmuwan dan juga oleh pelajar saat ini adalah, anak-anak mungkin pernah mendengar yang namanya aljabar. Ya, mungkin di antara kalian untuk bidang matematika kalian sudah mungkin mempelajari tentang aljabar, ya, yang berasal dari aljabar. Itu banyak menjadi materi wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah, dan ternyata itu adalah karya dari Al-Khwarizmi. Ya, itu diantaranya beliau yang mengenalkan angka 0. Oke, karya Al-Khwarizmi yang terkenal anak-anak, salah satunya adalah kitab yang membahas yang tadi kita kenal dengan aljabar, yaitu kitab Al-Mukhtasar Hisab Al-Jabar Al-Muqabbalah. Ini adalah kitab yang berisi tentang rangkuman, penghitungan, penimbangan, serta kelengkapan dasar-dasar dari aljabar. Itu dari karya Al-Khwarizmi, beliau yang juga ahli dalam bidang astronomi. Nah, sebelum nanti kita akan ini anak-anak hanya sedikit untuk mengetahui tentang ilmu astronomi tadi sudah diketahui. Nah, apa guna ilmu astronomi itu? Ilmu astronomi itu digunakan kalau dalam pembelajaran dan juga dalam agama. Salah satunya kegunaannya adalah untuk mengetahui waktu sholat, untuk mengetahui dan juga memperhitungkan bulan-bulan Islam, menentukan arah kiblat dan sebagainya. Itu adalah kegunaan dari ilmu astronomi, ilmu yang banyak berkembang. Ya, dah anak-anak, mungkin itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Kita membahas mengenai ilmuwan-ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan pada ilmuwan-ilmuwan yang lain. Sekian dari Bu Desi, mohon maaf nanti tugas setelah selesai ini tolong materinya ditulis ya, ditulis biar anak-anak mempunyai catatan. Ya, sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.